Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ya pun apa kabar penontonku semuanya, dimana saja Anda berada. Anda menyaksikan channel kami Anggi Wahyudi channel 6 ataupun Anggi Wahyudi channel 7 dan Anggi Wahyudi channel lainnya. Kemarin tanggal 22 Oktober kemarin, waktu upacara hari santri, waktu ada doa, ada pertanyaan dari Abah Ahmad Karimullah, yaitu ada pertanyaan dari Abah Kiai Haji Ahmad Karimullah yang tentang judulnya Santri Kalong. Kita terusin aja obrolan santai kita, yaitu santri kalong. Tadi kemarin malam, mohon maaf penonton, kami belum bisa live ya, karena ada suatu hal. Baik, langsung saja saya buka. Yang mau subscribe boleh di subscribe, yang mau like monggo di like, kalau mau komen boleh komen. Nama saya Anggi Wahyudi. Dulu rumah saya di Desa Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dulu almarhum nama bapak saya almarhum Bapak Haji Iksan. Nama almarhumah ibu Hajah Mukirah. Kita doakan semoga mama bapak mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kita doa Al-Fatihah untuk. Nah, dulu saya pernah didaftarin mondok di Pondok Pesantren Pesir 6 Desa Rejo Binangun. Kala dinas sosial bubar ya. Terus mama bapak itu ide almarhum bapak saya, karena saya dulu terus almarhum mama itu punya ide kalau saya ngaji di Parcel 9 di Desa Rukti Sedio di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Itu ide ibu saya, dan alhamdulillah sudah mama udah punya ide. Terus sore harinya itu saya didaftarkanlah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Pendirinya dulu Almafurah Mbah Mustamar. Mbah Mustamar ya. Jadi saya punya kenalan anak baru, main lemari resleting sama Mas Pondok, namanya Mas Zainuddin ataupun Mas Zain, yang beliau Mas santri namanya Mas Zain. Beliau menjadi Bapak Camat Blintang yang bertinggal di Blintang, Sumatera Selatan, dan Mas Joni Iskandar, Ustadz Joni Iskandar, yang mendirikan pondok pesantren di Purbolinggo, Lampung Timur. Tolong ditonton juga ya sayang ya. Nah, habis itu saya betah karena saya terus daftar ikut ngaji malam ya. Ikut ngaji malam juga pernah. Dan sebelum saya punya Abah Kiai Ahmad Karimullah, itu saya sudah punya abah ya, abah kiainya, abah kiai hajinya
Abah Kiai Haji Mahfud Tamami Al-Mahfurah Abah Kiai Mahfud Tamami Mursid NU Nahdlatul Ulama Lampung Timur, ketua daripada Thariqah anak Sada Samadiyah Lampung Timur alias mursidnya. Nah, jadi saya dulu juga pernah nebeng apa-apa ya, seperti mobil. Nah, saya nginap dulu, terus pagi itu setelah sholat subuh saya pernah ngaji bareng sama beliau, sama Abah Kiai Haji Mahfud Tamami. Masih dilanjut, ini nanti tak bikin, nggak usah bikin durasinya, tak panjangin, jadi enak, jadi biar full ya. Nah, ini pertanyaan apa? Terus kalau nama center kalian itu kita ceritain. Nah, habis ngaji mau dicari, habis ngaji Abah Yai Mahfud, saya pulang dari pondok, naik sepeda ontel, sepeda jengki, ponik juga. Yang bonceng saya namanya Kang Ahmad Fauji dan ataupun yang saya sapa Kang Paino, yang rumahnya di Desa Ratnadaya Spontan. Ya, makasih Kang Paino sudah memboncengin, thank you. Itu naik sepeda dari pondok ke rumah beliau, kan sering lewat ke rumah saya kala itu. Nah, saya ngaji di Miftahul, dan alhamdulillah saya belajar naik sepeda. ini suatu bagus, ini cerita bagus, bukan bullying ya saya. Bukan bullying. Jadi mas pondok sana ada yang bilang awas culik itu bukan bullying, itu memperingati, tapi harus berhati-hati. Kalau ternyata nggak ada culik, itu cuma mainan, bukan ngebullying. Kalau ngebullying yang itu tadi, yang cuma lulus juga sama aja ngebullying, guys. Nah, kita lanjut, mau dilanjut boleh. Nah, habis itu sebelum saya belajar naik sepeda, ada dua mamas. Yang satu namanya Kak Paino sudah ya, yaitu yang satu Mas Amrusyah, yang Mas Amrul, yang rumahnya di Persel 8 Raman Haji. Pernah membuatnya saya juga, pernah. Terus Mas Saiful Al-Fatah, terus rumahnya itu depanan, guys, antara misalkan rumahku ke rumahnya Pak Kamidi, ya, Bapak Kamidi. Nah, rumahku ya. Makasih semua udah berjuang karena mama Miftahul yang lama-lama, alumni Miftahul lama-lama. Lanjut kembali. Nah, boleh dilanjut. Terus saya sekolah di madrasah yang ngajarin ngaji adalah Kang Giarno ataupun Kang Dul yang punya Batu Matra Sumatera Selatan. Nanti tak kirimin, nanti ini dimasukin ke YouTube ya. Nah, kita santri Kalong. Terus habis itu saya juga sekolah madrasah di Mita itu pernah sekali. Terus dan semua kakak itu baik,
nama Mas Santri Mitolom yang lama nanti untuk Anda untuk perkenalkan, dan nanti Abah Ahmad Karimullah suatu saat kita ziarah ke makam Al-Maghfurah Haji Mahfud Tamami, insyaallah ya. Kalau Abah Ahmad dan Mas Santri Musolawat kalau ada waktu ya, nggak janji loh, bukan sekarang. Terus di Pondok Mitolom itu dulu saya pernah yang namanya ikut lomba ada lomba capil kita, terus Mas gantungin capil ke gantungan itu pernah. Terus juga ikut lomba nyunggi tampah, itu ada tampah kita nyunggi ke kepala, itu masih ingat ya. Terus lomba pidato saya juga nggak bisa ceramah, saya juga doain Mas Pondok Mitolom, makasih sekali ya yang namanya santri. Nah, nggak lama kemudian Abah Yai, terus kami sekolah di SD 2, ternyata saya masuk akhirnya sekolah di LB aja. Nah, kala itu yang mau tanya juga ini nerusin Santri Kalong nih, buat pertanyaan Ahmad Karimullah, nanti kita kirim ke Mas Faruk ya, Mas Faruk ya. Terus kita lanjut lagi. Terus habis ngaji di ya Mahfud itu pernah sih saya yang namanya ulang tahun itu di tempat Mbah Musini. Nah, siapa tuh Mbah Musini? Mbah Musini itu seorang neneknya pondok. Kalau kata hal lain si mbah pondok lah. Mbahnya pondok, seorang nenek. Ya kalau itu sering saya dulu keraman sering nengok kan anak Mbah Musini itu seorang nenek ya. Ini saya neneknya pondok. Ini saya bahas. Ini tak bikin durasi panjang biar nanti dikirim ke video Mas Faruk ya, besar kamu tahu ke Santri Kalong. Nah, kita berangkatnya kenapa Santri Kalong itu saya harus nebeng orang? Saya juga pernah nebeng, yaitu yang namanya motor itu pernah ya. Nah, kenapa kok Kang Anggi ini bisa naik sepeda? Karena kita kembali lagi, karena saya dilajarin nyampe pertama itu sepeda jengki jatuh guys. Sepeda jengki itu kan jatuh sih. Terus nggak lama kemudian saya dilajarin oleh Kang Musinin ini ngajarin aku sepeda, itu minjemin sepeda. Terus Mas Joni Iskandar itu ngasih pinjemin aku sepeda nih, Ustaz Joni ini minjemin sepeda, yaitu sepeda BMX, sepeda yang ada per. Ternyata 4 hari itu udah lancar. Nah, dan mama almarhumah mama dan bapak itu kaget kalau saya pernah belajar naik sepeda. Itu yang namanya dinamakan Santri Kalong, Mbah. Nah, kenapa saya ngaji di Mitolom nebengnya apa aja? Nah, yang satu saya pernah nebeng, yaitu yang namanya truk ya, truk box ya. Terus ada dalam motor, truk itu ngantar spare part kala itu. Terus nyampe di jembatan pondok, kadang ya nggak nyampe, kadang
nyampe di Persis 10 Kota Raman. Kadang nyampe nya itu sore, kadang terlambat. Yang namanya terlambat tuh ya gitu loh, yang namanya Santri Kalong. Nah kadang motor, kadang terus alhamdulillah saya punya temen. Siapa dia? Teman saya, rekan saya, sleting, teman ngaji, yaitu yang namanya Bagus Tian Yahya yang punya Ryan Musik. Makasih sobat. Dulu bapaknya baik sama aku, pernah boncengin aku naik motor. Nah kala itu almarhum Abah pernah menitipkan motor di rumah, yaitu Pak Ustadz saya, yaitu Pak Ustadz Ibnu Kafid. Makasih Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Kafid Ibnu Kafid ya, nitipin motor di rumah. Dan tahun 2002 ponakan kami lahirlah ponakan kami Ardian Reza putra kami. Juga saya izin kan, saya nggak ngaji. Nah itu udah pernah guys, itu udah pernah, itu saya bahas juga, itu masuk di. Nah habis itu saya kembalilah ke pondok, Tolong, karena nebeng yang saya tebeng itu terus nggak lama kemudian tetangga kami Om Bagio punya bis penantian utama, yaitu bis jadul kan, karoseri New Armada. Setiap pulang ngaji saya nebengnya di Persis 10. Saya ikut bisnya Om Bagio, kan Om Bagio waktu itu kan jurusannya Raja Basa Raman Utara. Kalau itu lewatnya itu Bumi Jawa. Jadi saya naik dari rumah, dari Persis 10. Dan Ustadz Kafid mau tindakan pernah titip motor. Terus paman Abah Roni juga pernah titip motor. Dan ada namanya Mamas, yaitu Saryadi, itu teman ngaji. Itu dulu tak jadiin Mamas, kayak Mas Bung Salat itu. Jadi yang perlu perjuangan di Miftahul itu alhamdulillah Bah. Ini sebagai pertanyaan Abah. Habis itu nanti kita tutup. Yang namanya Santri Kalong, kalau malam nginep pondok, kalau pagi pulang, kalau sorenya ngaji dan ikut ngaji ke Yai Al-Mafurah Yai Haji Mahfud Tamami. Dan saya nebengnya yang pertama truk umplung, bis umplung, motor-motor kan, motor-motor yang pulang dari pasar, yang dari kada sore, dan dibonceng pulang temen, yaitu Bagus Tian Yahya. Nah itu yang dinamakan Santri Kalong. Sampai saat ini yang terus nama ibu nyainya ini, kalau Abah mau tahu, Mbah Bu Nyai Hajah Musringatun ataupun Mak Sri kalau saya ngomong. Dan di Miftahul ini ya saya pernah sih yang ngalami lihat makhluk halus. Ini juga saya waktu itu ada di Ngobrol Santai Tabir Misteri. Itu udah ada ya, nggak usah dibicarain lagi, nggak orang ilok. Nah yang masih dilanjut ya, sedikit sejam lagi kita off, kita akhiri. Dan di Miftahul ini saya pernah yang ngalamin
belajarnya pernah ngalamin kejahatan itu nggak pernah, kejahatan dikit itu sudah saya maafin. Terus juga pernah ya ngaji itu, ngajinya masuknya jam 4 pada asar. Kalau sekarang sih paling jam 3 tuh, kalau itu udah asar ya, jam 16 udah sholat. Terus pulangnya kadang maghrib, kadang malam, kadang hujan, nggak panas. Juga saya juga hobi nonton. Kalau itu pas ngaji nonton layar tancap. Kadang kalau saya ngaji pagi, saya ditanyain, kok ngajinya ngantuk habis nonton film layar tancap. Kalau itu kan sebelum ada namanya Android ya, ada nama itu kan dulu setiap orang kan masang telepon rumah sih. Kalau nelpon dadak ke wartel dulu, warung telepon namanya. Nah, dan kami juga pernah diajak namanya guru ngaji, yaitu Kang Ustadz Ahmad Subagir, ke rumahnya beliau yang beralamat di Tugu Putih, Putra Rumbia, Kecamatan Putra Rumbia. Saya pernah naik dari Waibungur, naik Getek, Desa Binakarya, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Masih tangga Wates ya, masih tetangganya Woga, tetangganya Wates. Itu saya pernah lihat sulap, itu pernah di sana. Terus kesananya yang ya hari itu pas Kang Bagir pulang. Kang Bagirnya itu kan mampir ke rumah ya guys, kadang naik PO Mina itu yang dulu moncongnya pesawat. Sasisnya apa Mas Bang Anggi? Sasisnya umplung Canter, umplung tahun 95. Sekarang bisnya udah lewat Koga semua, lewat Gunung Sugih bisnya. Kalau itu pernah saya naik. Terus turunnya itu di Sepetiraman, turun di Sepetiraman. Ternyata nampak di Tugu Putih pernah ngojek sama Kang Bagir. Terus alhamdulillah pernah pengajian dengan banyak pengajiannya dulu guys, Isra Mi'raj pengajian. Terus kita dulu nganter Abah Yai Mahfud Tamami itu, kalau dulu belum ada Islamic Center Sukadana, itu di Taman Kota Metro. Kita nyater mobil kecilnya itu 8, bisnya 2. Bisnya yaitu Jaya Abadi kan udah langka ya. Kita sekarang review Jaya Abadi dengan bodi jadul, dengan sasis umplung juga. Waktu itu kita ketemu di sekolah di SLB waktu jalan-jalan ke Waikambas, kita masih ingat. Nah, dan tahun 2003 kami sekolah kembali. Terus kami pulang, kami tengok pondoknya. Nama Mas Pondok insya Allah di lab syuting berikutnya nanti kami perkenalkan Mas Santri Tolong, yang kami kenalkan nanti rekan kami dari. Jadi itu yang pernah tanya Pak. Jadi di Pondok Miftahul ini dulu ya, saya pernah yang namanya nanti di ya, di apa namanya, di like, comment, and subscribe. Jadi di Miftahul itu alhamdulillah juga ya kami belajar azan. Nah, kemajuannya di sana belajar sepeda. Nah, kesimpulan saya yang namanya
itu ya sama aja perjuangan bah ya, perjuangan jadi santri Kalong. Dan yang terakhir sama ini masih Anggo di channel masih syuting YouTube ya, syuting untuk menerima pertanyaan dari Abah Ahmad Karimullah. Dan kita dulu di Miftahul Ulum sering kalau bayar ngaji itu janggolan ya, janggolan misalkan kalau di tempat kita ini kadang panen beras kita bayarkan ke pondok, nah itu yang namanya janggolan. Terus ada SPP, ada rapor juga. Dan yang terakhir kami 2008 ziarah pertama, kami ketemu Abah Yai Mahfud itu terakhir itu tahun 2015 kemarin yang lalu. 2016 Abah dipanggil Abah Seto, Abah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ketemu terakhir di tempat Pak Lek Haji Mulyani di Ramayendra dengan almarhum ibu saya. Dan makasih kakak-kakak alumni Iksamul Raibah yang telah belajarin saya sepeda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Dan itulah tadi obrolan santai kami perjuangan menjadi santri Kalong. Ini saya simpulkan waktu itu. Saya lanjut sebelum saya tutup. Itu ke Tugu Putih itu tiga kali tahun 2001, 2002, dan 2003 terakhir. Nah makasih, itulah saya juga mau berterima kasih. Saya terima kasih buat Mas Jenudin yang telah belajarin saya sepeda, yang menjadi kakak saya di Pondok Miftahul Ulum. Dan Ustaz Joni Iskandar yang punya Tanjung Kencono Waibungo dan mendirikan pesantren di mana namanya di Purbolinggo, Lampung Timur. Dan Mas Saiful Al-Fatah dan Kang Paino dan Mas Amrul Syah yang punya Desa Ramanaji. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita doakan nenek kita Mbah Mus ini semoga mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Khususan Mbah Mustamar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Abah Kiai Haji Mahfud Tamami, pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Desa Ruti Sedio, Kecamatan Ramang Utara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Dan terima kasih pemirsa yang sudah like, sudah komen di Anggi Wahyudi channel. Mudah-mudahan Ponpes Miftahul Ulum menjadi saudaraan dari Bumi Salawat dan pengganti Almarhumah Abah Yai Mahfud, yaitu Abah saya tercinta Abah Kiai Haji Ahmad Karimullah, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Salawat Safinatun Najah Banyuwangi Wates. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, rekan alumni mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang sudah like, yang sudah komen. Saya ucapin terima kasih yang sudah like. Saya ucapin terima kasih juga yang sudah nonton.
Kita jumpa lagi di ngobrol santai berikutnya, dan saya tutup. Saya Anggi yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kebaikan. Kebaikan itu tetap di hati. Yuk, dah.